Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak dan salam masyarakat pesisir. Hari ini kami sedang berada di PT Bomar atau Bogatama Marinusa yang berlokasi di kawasan industri Makassar. Kita bersepakat untuk melakukan diskusi kecil-kecilan terhadap hal-hal yang akan kita jadikan suatu bahan edukasi, mungkin informasi atau bahkan suatu strategi untuk melihat sesuatu hambatan, masalah, peluang ke depan. Hari ini kami sudah bersama Pak Prof. Dr. Insinyur Andi Tamsil, MSc. Beliau adalah pengurus pusat Shrimp Club Indonesia. Beliau juga adalah akademisi dan praktisi ahli budidaya di seluruh Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan. Selamat datang, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Pak Tigor Cendarma. Beliau inilah artinya kita jadikan satu panutan lah untuk industri di Sulawesi Selatan. Beliau adalah praktisi dan CEO dari PT Bogatama Marinusa Holding yang bergerak di hulu hingga hilir semua industri, khususnya di produk udang, shrimp. Selamat datang Pak Tigor. Terima kasih kesempatannya Pak dan diberikan tempat di ruangan beliau. Terima kasih. Kemudian yang ketiga ada Pak Insinyur Andi Hairil Anwar, MM. Beliau adalah Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Sulawesi Selatan. Nanti beliau juga akan apa sih masalah-masalah kita di perikanan tangkap saat ini, baik dari regulasi, dari kebijakan pemerintah, atau pelaku-pelakunya juga. Nanti kita akan elaborasi lebih baik ke depan sambil kita diskusi santai. Selamat datang Pak. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya sendiri, Ewa, kebetulan kami bergerak di circle yang sama di kelautan perikanan, jadi saya mencoba kemarin menghubungi beliau untuk kita bagaimana caranya kita sempatkan waktu untuk bersama-sama memecah masalah-masalah yang saat ini berputar, berkelut di situ-situ saya dari tahun ke tahun. Dengan harapan kami dengan 2025 ini ada sesuatu mungkin dari diskusi kita ini bisa menjadi sesuatu yang kita dapat pencerahan bersama. Dan di sini juga ada Pak Sahrun dan ada Pak Marsono, pelaku industri khususnya di BBM. Beliau memiliki banyak SPBN Pak. Semua ada 4 di sini dan ya supporting lah buat Pak Andi Heru sebagai perikanan tangkap. Jadi kita akan fokus berbicara dari 3 aspek, yaitu aspek perikanan tangkap terkhusus, biar ini kita agak lebih terfokus mungkin Pak ya. Untuk aspek perikanan tangkap mungkin kita akan fokuskan di masalah yang sekarang lagi isu, yaitu penangkapan ikan terukur. Nah, ini jadi kendala ini Pak di dunia nelayan, pelaku usaha dan lain-lain, termasuk biaya PNBP dari peraturan itu. Itu sangat membebani dari versi nelayan ya Pak. Kita belum tahu dari versi pihak lain nanti. Kemudian yang kedua, dengan adanya masalah itu kita juga pikirkan bahan bakarnya bagaimana, mengelola distribusi bahan bakar mulai dari BP Migas, Pertamina ke SPBN yang ada di tiap daerah-daerah, karena kita tahu kan Sulsel kepulauan Pak. Jadi kita harus titik-titiknya ditentukan, nanti kita elaborasi lebih dalam. Kemudian dari aspek budidaya, karena Prof ini ya ahlinya, jadi kita juga ada masalah, bukan masalah sebenarnya saat ini, tapi ada harapan Prof. Harapan dari kami ini yang teman-teman yang menginformasi ke saya, kita mendapatkan bibit unggul. Bagaimana cara mendapatkannya dan di mana? Nah, informasi yang kami dapatkan, semua petambak intensif itu berharap adanya bibit unggul dari istilah kita A1 sekarang ya, yang itu notabene adalah impor dari negara Hawaii, Florida. Informasi yang terbaru kita dapatkan ini tahun 2023 kita mengimpor induk, ini data valid Pak ya dari karantina, itu kurang lebih 11.000 ekor 2023 induk Pak ya. Kemudian di 2024 dia turun sekitar 3.600 sampai 4.000 ekor induk. Ada penurunan. Tapi kita nggak tahu karena sekarang
Dulu bisa direct langsung ke tujuan ke Sulawesi Selatan. Sekarang ada di Bali katanya dia punya apa gitu loh. Ya. Bali baru domestik ke sini itu tidak terdata. Nah itu juga menjadi suatu masalah mendapatkan induk atau bisakah kita membuat induk unggulan sendiri? Ya mungkin Pak Prof nanti bisa elaborasi kembangkan lebih dalam. Yang kedua masalah ya tadi permasalahan kita itu dari segi budidaya biaya terbesar adalah pakan. Dan saya nggak tahu apakah memang karena pakan kita mengejar protein tinggi sehingga bahan bakunya mahal diproduksi dan hasil harga jual yang mahal ke tingkat petambak intensif kita. Yang itu akan ujungnya nanti akan lari ke hasil produksi, jualnya bersaing dengan negara tujuan. Apa kita bisa bersaing dengan harga pakan tadi? Itu mungkin kita bisa Prof elaborasi lebih dalam. Yang ketiga kita aspek hilirisasi industri Pak Tigor. Karena beliau yang memang pakemnya di urusan itu, berkaitan tadi sumber bahan bakunya, kemudian ini bermasalah nggak dengan besarnya biaya operasional tadi Pak, baik tangkap, baik budidaya, bagaimana di dunia luar kita bersaing, Pak Tigor kan lebih paham dengan dunia globalnya, apakah itu nanti akan menjadi suatu kendala kah atau peluang kah buat kita Pak? Mungkin nanti Pak Tigor bisa lebih dalam. Baiklah dengan biar ini kita efisiensi waktu, kita mulai ya opening lah mungkin 3-5 menit dari masalah tadi yang kita fokuskan tadi Prof ya Pak Tigor. Silakan Pak Ketua. Ya baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Dewa host dan penghargaan pada Pak Prof Pak Tigor, Pak Sarun, Pak Marsono. Ada dua hal yang coba diminta dielaborasi lebih dalam. Khususnya kita mau memasuki tahun 2025. Ini penting untuk kita sikapi karena 2025 menurut pandangan kami dari HNSI adalah mungkin masa yang paling suram akan dihadapi masyarakat nelayan pesisir dan pulau-pulau kecil. Saya berani mengatakan demikian karena ada dua hal. Yang pertama, tadi sudah sampaikan oleh Pak Ewa selaku host bahwa ada PIT, perikanan penangkapan ikan terukur. Aturan ini keluarnya memang diawali dari adanya PP nomor 11 tahun 2023. Kemudian dilanjutkan dengan Permen KP nomor 28 yang mengatur lebih rinci bagaimana pelaksanaan dari itu. Di mana turunan dari asal muasal dari PP ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang mendelegasikan kepada Kementerian Kelautan semua kewenangan sampai penataan tata kelola penyelenggaraan pengelolaan laut gitu. Nah, kenapa PIT ini saya jadikan potensi bahkan mungkin bisa jadi penyebab utama suramnya perikanan tangkap karena 2 tahun ini pemerintah sudah menyatakan relaksasi, tidak memberlakukan dulu sejak 2023 terbitnya PP itu melakukan relaksasi dan memberi warning kepada semua pelaku usaha bahwa Januari 2025 aturan ini pasti dilaksanakan. Kenapa relaksasi dimunculkan oleh pemerintah? Karena itu juga karena riak dari masyarakat nelayan pesisir yang ketika itu Pak Jokowi selaku presiden didatangi oleh perwakilan masyarakat nelayan untuk minta dan berbagai pertimbangan bahwa PIT ini perlu kajian lebih mendasar karena banyak aspek yang cukup memberatkan pada masyarakat. Akhirnya disimpulkan dan KKP juga mengambil langkah melakukan relaksasi. Tahun ini akan Kenapa masyarakat menganggap ini hal yang berat? Karena penangkapan ikan terukur ini yang diikuti dengan permen yang mengatur kuota penangkapan, batasan wilayah penangkapan, bahkan kuota penangkapan. Ini
kelihatannya merubah kultur masyarakat. Khususnya kalau saya mengambil benchmark dengan kondisi masyarakat selatan yang menjangkau di 9 provinsi. Dengan PIT, dengan pembatasan itu, ini tidak memungkinkan lagi mobilitas masyarakat itu sampai ke wilayah itu, karena di aturan itu sudah dibatasi maksimal 2 wilayah pengelolaan. Kemudian dibatasi berapa jumlah tangkapan. Sementara kita paham sama-sama ikan, khususnya ikan peledik itu kan berbuaya kemana-mana gitu. Nah, kalau dibatasi pada sudah 2 wilayah, tentu ada wilayah yang selama ini menjadi fishing ground masyarakat itu tidak dijangkau lagi. Artinya kalau itu tidak jangkau, maka secara tidak langsung produksi nelayan akan turun. Kalau produksi nelayan turun, ya tentu masa suram, karena secara tidak langsung kita bisa menganggap produksi yang rendah, maka pendapatan akan rendah. Itu satu sisi. Kedua, di PIT itu sendiri ada penetapan tarif PNBP yang menurut kita masih perlu dipertimbangkan, karena PNBP pasca pun itu menjadi keluhan. Sebagai contoh sederhana, Pak Ewa, Pak Sarun dan teman-teman, saya bisa gambarkan di Sulawesi Selatan harga ikan termasuk paling tinggi, Pak, dari beberapa wilayah di Indonesia gitu. Sementara wilayah operasi nelayan Sulsel ada di, taruhlah paling dekat di Sulawesi Tenggara. Ketika PNBP itu ditetapkan harga berdasarkan daerah asal, maka pelaku usaha pastilah sudah rugi gitu, karena di sana murah, kemudian di biaya ke Makassar berapa karena dia operasinya di sana, kemudian sampai di sini dijual sudah tidak mampu menutupi ongkos yang ada. Nah, ini yang memang yang selalu kami sampaikan berbagai pihak pada dengan kementerian, dengan tolong dikaji, karena PIT bukan ditolak oleh pemerintah, tapi minta dikaji kembali. Karena secara prinsip PIT bagi kami organ masyarakat nelayan sepakat, karena PIT orientasinya adalah keberlanjutan. Kalau orientasinya keberlanjutan berarti kan menjaga profesi nelayan ada tetap. Tapi kalau tidak dicermati pasal-pasal yang mengatur wilayah penangkapan, pasal-pasal yang mengatur tentang berapa besaran kuota, sementara masyarakat kita jumlah nelayannya itu Sulsel saja 60% nelayan kecil. Berarti operasinya di Sulsel. Kalau kuotanya diatur sedemikian rupa, siapa yang menangkap, siapa yang lembur, siapa yang tidak ke laut. Nah, ini yang jadi satu. Itu yang satu, Pak Ewa. Ini juga terkait dengan PNBP. Kemudian bahkan ada masalah baru lagi, PNBP perkiraan tambahan yang ingin diterapkan oleh pemerintah pusat dengan harga patokan yang ditetapkan. Sementara kita mengatur pasar, menganut sistem pasar gitu. Harga ikan itu kan bukan diatur, ditentukan oleh pemerintah. Sementara pemerintah pusat sudah menetapkan harga gitu. Nah, bagaimana kalau harga ya berlaku saat itu di bawah harga yang ditetapkan pemerintah? Pastilah langsung memperoleh kerugian. Ini case pertama yang disampaikan. Kemudian bahan bakar. Ini juga potensi yang membuat masa suramnya masyarakat khususnya nelayan. Karena yang pertama, sudah isu, saya nggak tahu, saya belum dapat update informasinya bahwa 2025 harga solar itu akan naik. Kemudian itu naik saja. Belum begitu sulitnya memperoleh bahan bakar itu. Di beberapa titik untuk bisa ke laut itu mesti antri paling tidak 1 bulan. Nah, kalau ini saja kondisi 2024 begitu, kemudian harga dinaikkan, pemerintah mengurangi subsidi BBM khususnya solar dan membatasi pengambilan pada masyarakat, tentu ada upaya mencegah secara sistematis. Kalau saya agak kurang
agak tidak nyaman menyatakan usaha sistematis membekukan nelayan. Karena tidak mungkin bisa operasi, biaya operasional itu 60% dari bahan bakar itu sendiri. Saya kira untuk sementara seperti itu. Terima kasih Pak. Jadi ya itulah tadi permasalahan-permasalahan yang ada di aspek perikanan tangkap. Mungkin kita nanti akan diskusikan apakah ada mungkin secerca harapan ke depan di 2025 ini, atau ya kita hopeless saja kalau tidak ada perubahan. Tapi kita tidak mau ke situ. Nah, kita kembali ke Prof dengan aspek budidaya, karena inilah isu yang paling sangat sekarang ini menjadi komunitas andalan kita, Prof. Bukan cuma Sulsel, mungkin seluruh Indonesia lah, bahwa kita selalu berpikir budidaya tingkatkan, udang terutama perudangan, karena itulah yang bisa kita kontrol. Jadi itu mungkin Prof sedikit gambaran ke depan bagaimana kira-kira aspek yang tadi, Prof. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Pak Rohmin Basarun ya, Menteri kita itu kan memang waktu itu sudah ada semacam visi ke depan kan, bahwa ternyata penangkapan itu kan sudah susah untuk kita kembangkan, sehingga itu kan istilahnya waktu itu dikontrol ya dikembangkan dari budidaya tuh. Karena memang ternyata di beberapa negara, Pak Tigor nanti bisa dikoreksi, dulu salmon saja misalnya yang tadinya dari penangkapan sekarang sudah budidaya semua. Betul. Artinya ke depan itu budidaya. Kemudian kalau kita ke pemerintah kita kan, itu kan memang seperti itu. Jadi apalagi tadi sudah disampaikan begitu banyak masalah di bidang penangkapan kan. Saya dulu punya guyonan itu Pak Tigor Pasarun ya. Sekarang ini kan nelayan kita sudah sulit menangkap ikan. Yang gampang ditangkap di laut itu adalah nelayan. Nelayan yang gampang ditangkap. Kenapa gampang ditangkap? Karena surat-suratnya tidak lengkap dan seterusnya itu. Ya silahkan di copy kalau mau. Gitu. Itu. Dan saya sampaikan itu di depan aparat pun saya sampaikan seperti itu. Nah, kembali ke budidaya. Oleh karena itu, saya kira, saya juga pernah dulu, saya sampai sekarang masih aktif di HNS juga, saya tetap memperhatikan itu. Ke depan memang pemerintah kita itu mendorong budidaya ya, Pak Tigor kan. Dan kalau kita lihat budidaya itu ada 5 spesies yang dikembangkan pemerintah kita. Pertama adalah udang, yang kedua lobster, ada kepiting, rumput laut, dan nila. Jadi Pak Tigor, nila ini masuk komoditas memang yang akan dikembangkan. Walaupun nanti kita diskusikan. Nah, kenapa udang yang memang yang menjadi komoditas utama di budidaya, kita paling tidak punya banyak keunggulan terkait dengan udang. Tadi Pak Tigor menyampaikan sudah kita 4 dekade ya. Saya pun ya selesai di UNAS itu tahun 87 itu ujian jam 8 sampai jam 10, jam 12 sudah masuk kantor dulu Pak Husni, Pak. Langsung ke lapangan. Jadi saya selalu bilang, saya ini bangga sebagai alumni perikanan, saya hanya nganggur 4 jam. Jam 2 saya sudah kerja, Pak. Udang, Pak, 4 dekade, dan saya dulu kerja di Hatchery Mutiara Biru, saya teknisi, market dan seterusnya, Pak. Satu, kita punya teknologinya sudah, sebenarnya saya kira sudah cukup. Tinggal kita pilih mana teknologi yang cocok dengan kita, cocok dengan lingkungan, kemampuan dan seterusnya. Yang kedua, kita punya lahan. Ya, lahan memang ya dikatakan di mana-mana bisa kita itu kan. Tapi ini juga memang menurut saya itu kita memang harus fokus ya ke lahan-lahan tertentu. Memang bisa kita bilang semua Papua juga cocok, tapi apakah secara ekonomi itu memungkinkan? Kan belum tentu kan? Nah, itu. Tapi lahan kita, jadi kita punya teknologi, kita punya lahan, kita punya SDM, ya banyak sekali ya perguruan tinggi kita, banyak pengusaha seperti Pak Tigor yang mengkader orang yang sampai bisa bisa mandiri, bisa maju dan seterusnya. Kemudian kita punya input, yang keempat input kita sudah tadi disinggung benih ya, pakan, obat-obatan, kincir, semuanya sudah siap. Walaupun memang kalau kita bicara input itu kan tidak seluruhnya bisa kita kontrol kan, masih banyak kita impor. Saya juga ini perlu kita diskusi. Kenapa kita masih pakan pun sekarang yang banyak di Indonesia impor ya. Nah, kita syukurlah Pak Tigor juga sudah punya pakar sendiri dan seterusnya. Yang kelima kita punya pasar. Jadi satu tadi lahan, teknologi, SDM, input dan pasar. Pasar udang ini kan masih bisa berkembang ya. Apalagi ke depan udang ini kan sudah menjadi sumber protein yang minggu lalu itu saya kebetulan 3 kali itu dengan Kemenko Pangan ya, Senin, Selasa, kemudian Sabtu di Bogor. Saya mengusulkan bagaimana udang ini masuk di makan gratis kita kan, ya itu seperti itu kan. Dia bilang mas sudah harganya, saya bilang saya kasih ini harganya silakan di. Kenapa? Saya bilang kita ini kan
udang ini di samping dia bergengsi juga kan? Betul. Ya, tolonglah walaupun gratis kita harus makan udang kan itu kan. Nah, cuman memang Pak Dewa tadi sudah disinggung mengenai benih, saya kira dari sekian banyak potensi kita itu memang kita punya banyak masalah ya. Benih Pak Tigor kan, saya waktu di Mutiara Biru Pak itu tahun 87, harga benur waktu itu Rp25. Kijang waktu itu Pak 17 juta, kijang paling Waktu mahal. itu ya. Sekarang benur berapa? Ya. Rp50 naik 2 kali lipat. Kijang kan? harga sekarang. Kijang sekarang 16 juta kan. Iya, betul. Ada something wrong di situ kan. Kemudian Artemia. Artemia tahun 87 itu Pak 25.000 per kaleng. Iya. Sekarang berapa Pak? 200 sampai 350.000 kan, naik 30 kali lipat. Harga pakan 30 kali lipat, harga benurnya cuma 2 kali lipat. Ya, ada sesuatu yang tidak ya, signifikan. Betul. Artinya jangan kita menuntut kualitas Yang baik. benur yang baik kalau kita tidak bisa membayar harga yang baik. Ya. Jadi ini juga maka saya setuju Pak. Kita harus mengedukasi masyarakat kita, jangan mencari harga murah, tapi carilah kualitas. Ini problem kita kan, cari yang murah. Dan celakanya ada orang menyiapkan yang murah Pak Heril, ya kan? Ya. Dan teman-teman petambak kita kan pasar mencari murah dan ada yang menyiapkan, akhirnya kan banyak yang gagal kan. Nah inilah saya kira ini benang kusut yang mungkin pelan-pelan perlu kita cari masalahnya sama-sama. Sebenarnya itu. Kemudian yang lain regulasi Pak Tigor ya, regulasi juga ini problem Pak. Saya kebetulan mendampingi petambak-petambak, mungkin Bapak-bapak baca di Karimun Jawa ya, begitu banyak ada masalah petambak kita dikriminalisasi. Sekarang masih di penjara, dituntut dan seterusnya. Itu karena perubahan tata ruang. Sekarang saya dampingi hatchery di Lampung. Itu ya seperti itu. Ada perebutan tata ruang ini juga penting. Saya selalu bilang Pak Dewa, Pak Adi hari ini juga Pak Sahrun, Pak Marso, Pak Tigor. Tahun depan itu kan kita punya nanti Pak, semua gubernur baru. Ya, betul. Semua bupati wali kota baru. Saya bilang sama teman-teman petambak, tolong hati-hati karena setiap pemerintah baru itu selalu punya visi masing-masing. Ya. Yang tadinya areal budidaya tiba-tiba di situ bedanya diubah menjadi itu Pak. Betul. Dan yang paling gampang dirugikan adalah perikanan, budidaya terutama Pak. Hati-hati. Oleh karena itu ini harus kita cermati Pak. Saya juga sudah bilang di depan Pak Menteri tahun lalu. Pak Menteri saya bilang Pak, kalau betul budidaya Bapak mau dorong dan udang Bapak mau ini, harus kita mencontoh di pertanian Pak Sarul ada namanya lahan sawah abadi. Di perikanan juga harus Pak. Ada tambak abadi, mungkin di penangkapan ada areal penangkapan abadi yang jangan diganggu oleh kepentingan apapun. Kalau mau itu Pak, mau pelagis, mau demersal, kalau itu terkontaminasi, tidak bisa kita bikin apa-apa. Ya kan itu. Jadi saya kira ini penting ya kebijakan Pak. Regulasi apalagi Pak. Sekarang ini Pak Tigor sudah tahu Pak untuk dulu kan 21 izin Pak ya. Betul. Untuk menjadi tambak. Alhamdulillah setelah direvisi menjadi 29 Pak. Naik malah. Ini kemajuan. Jadi saya bisa main-main. Nah, ini bukan produksi udang yang meningkat, regulasi yang meningkat. Set sebelum Pak Tigor ya. Kita bicara air saja sekarang Pak. Kita tambahkan pasti butuh air Pak. Itu paling tidak ada 3 izin untuk air Pak. Kalau kita pakai air laut, itu ALSE Pak di KKP. Air laut selain energi Pak. Itu ada permennya, ALSE. Jadi air masuk itu bayar Pak, ada PNBP-nya. Yang kedua, kalau kita ngambil air dari sungai, itu di PUPR. Izinnya sendiri. Nah, kemudian kalau kita ambil air tanah di SDM. Iya, SDM lagi, bor. Air saja Pak, kita butuh 3 izin Pak. Ada izinnya, ada PNBP-nya, dan ada pelaporannya Pak. Air kita sudah pakai, mau dibuang izin lagi Pak. Limbah. Ini hidup. Jadi kita habis waktu kita untuk itu. Tapi sudahlah, saya percaya di pemerintahan yang baru Pak Prabowo ini ke depan selalu ada harapan. Biasanya itu yang baru itu selalu ada harapan Pak. Selalu ada harapan. Saya lihat juga pemerintah kita ini kan ingin betul-betul menjadikan laut ekonomi biru kan, laut ini menjadi sumber kehidupan kita. Dan saya kira itu harus, karena di darat ini sudah habis, tidak bisa lagi kita berharap dari darat ya. Saya kira itu dulu pengantar Pak Dewa. Ya, makasih sangat komprehensif lah saya menganggapnya ya. Karena ya itulah masalah kita yang sekarang. Jadi tadi kita berbicara masalah hulunya, sumber bahan baku, budidayanya. Nah ini mungkin yang paling ujung nanti nih, karena kelayakan ini semua akan hidup, tidak jauh dari larinya ekonomis uang.
layak nggak kita jalankan ini, atau memang kita tidak usah berpikir perikanan kalau perlu. Kita industri aja semua kalau bicara mungkin ya. Jadi mungkin Pak Tigor bisa mengelaborasi terhadap permasalahan-permasalahan tadi juga, Pak. Mungkin ada kaitannya dengan sekarang regulasi misalnya, Pak Tigor ya. Sekarang ini dengan adanya BKI, Badan Karantina Ikan, ada juga di Badan P2HP NKKP yang boleh dibilang dualis, mungkin Pak Tigor rasakan lah stafnya ya, harus 2 kali berita acara staffing, 2 kali HC, ya mungkin itu kendala-kendala yang bisa kita selesaikan, tapi perlu kita mungkin kasih gambaran Pak Tigor ke pihak authority biar ini mempermudah berkaitan dengan tadi Pak Prof sampaikan dari 21 menit 29 berkembang regulasinya terhadap persaingan juga Pak Prof, karena bicara harga, karena bahan baku sudah mahal di hulunya, hilirnya kan kerepotan Pak untuk bersaing di negara dunia ya. Mungkin silakan Pak Tigor bisa elaborasi. Terima kasih Pak Andi Pak. Menanggapi dari Pak Andi Tamsil, Profesor Andi Tamsil mengatakan bahwa banyaknya permasalahan perizinan dan berkembang dari 21 menjadi 29. Satu sisi kita memiliki keinginan untuk swasembada pangan. Ya, sedangkan dari sisi lain bahwa sektor perikanan itu kan adalah sumbangsi salah satu daripada kebutuhan pangan nasional. Justru harus didukung dengan melakukan deregulasi aturan yang memudahkan. Kalau peningkatan terus menerus, artinya bisa terjadi suatu hari pelaku perikanan berkurang atau pindah ke sektor yang dianggap di mana tidak menambah beban-beban mereka. Kita ketahui bahwa masalah swasembada pangan itu bukan semata-mata hanya produk padi-padian. Masyarakat modern sekarang justru mengurangi padi-padian, dan asupan protein hewani kelas tinggi yang bisa disuplai oleh produk perikanan ini. Oke, itulah yang mungkin kita harap dari pemerintah untuk bisa ya, berpikir dan mendorong supaya industri perikanan ini bisa berkembang dan memberikan kontribusi ya ekonomi dan asupan isi yang baik untuk masyarakat kita yang berkualitas tinggi. Kembali kepada banyak masalah perikanan ya, kalau kami melihat sendiri sebenarnya sektor kelautan perikanan ini adalah sektor yang paling ya, utama sebenarnya untuk negara kelautan Indonesia kita ini. Kita berada dijepit oleh 2 samudra raksasa, satu Pasifik Utara, di selatan oleh lautan Hindia, dan tentunya adalah suatu kekuatan ekonomi yang masif. Ya. Kita negara kepulauan dengan 17.000 pulau, bagaimana sih kita kembangkan? Ya kami di Bomar ini sendiri sebagai, kenapa kita mengatakan dia sebagai produk industri? Bahwa udang ini sudah bisa diatur budidayanya, bisa dipanen setiap hari, bisa diatur size-nya, dan seterusnya. Yang membedakan dengan produk lain, kalau produk itu disebut juga industri karena musiman. Dia hanya ada pada musim tertentu, di musim lainnya dia tidak ada. Nah, produk industri adalah produk yang dimana dia itu tidak ada lagi hambatan kendala dalam hal memproduksi produk tersebut. Kedua, pasar. Kita ketahui bahwa pasar protein hewani di dunia itu yang memiliki kemampuan adaptif untuk semua golongan dan memiliki lagi variasi size yang sangat lengkap dan memiliki gizi yang paling tinggi di antara semua yang lain ini. Ya, nah, dan dia itu
hampir seimbang dengan ayam, bahwa ayam itu sudah juga produk industri yang bisa dipanen tiap hari. Akan tetapi ayam bisa dipelihara di mana-mana seluruh dunia, dari pesisir sampai gunung, dari kutub utara sampai kutub selatan, seluruh dunia bisa pelihara ayam. Akan tetapi khususnya untuk udang, sama, dia juga bisa dipanen tiap hari, tapi bisa pelihara cuma hanya di negara tropis yang memiliki pantai dan laut. Dan kebetulan kami memilikinya. Kekuatan ekonomi ini luar biasa. Ya, bahwa manusia itu makan cuma 5 macam, udang itu bagian daripada 5, satu di antara 5 itu, dan hanya bisa dibudidaya di wilayah tertentu. Artinya kami memiliki oportunitas yang terbesar tentunya dibandingkan negara manapun di dunia ini. Oleh karenanya kami Bomar berkeputusan untuk fokus dan menjadikan jargon udang ini sebagai jargon perusahaan kita yang kita sebut adalah Vertical Integrated Shrimp Industry. Apa kita bilang industri? Artinya kami harus mengembangkan udang itu mulai dari induk, benur, budidaya, pengolahan, pemasaran, dan kelengkapan-kelengkapan yang berkaitan dengan udang. Kami harus fokus di situ untuk membangun suatu ekosistem yang efisien dan efektif. Dan untuk menuju ke sana, tentunya kami juga harus berpikir kepada penguasaan ekonomi berbasis skala ekonomi, yaitu menghasilkan produk yang banyak sehingga menopang harga jual kami itu bisa murah dan bersaing. Dengan kita mampu melakukan ke sana, tentunya kita harapkan bahwa konsumsi udang dengan sendirinya akan tereskalasi. Kami punya pengolahan dan seterusnya. Nah, inilah namanya integritednya. Oke, ya sekarang gini Pak Tigor. Yang saya tangkap, Prof, Pak Andi, Pak Tigor, inti masalah kita sebenarnya ini yang harus kita urai mungkin biar lebih lebih fokus ke depan apa. Karena tadi Pak Tigor sudah menjelaskan dari segi budaya dari hulu sampai hilir sangat komprehensif lah, sangat detail lah. Cuman sekarang kita realitas yang terjadi, kendala dari nelayan tangkap, dari petambak tadi Pak Prof sampaikan juga. Saya menangkap ada dua masalah yang kita. Pertama dari sisi regulasi yang selalu menjadi hambatan. Yang kedua, sumber. Artinya sumber bahan baku yang tidak terpenuhi seperti yang diharapkan Pak Tigor dari skala industri tadi. Ya karena tadi mungkin jadi kaitan, regulasinya susah, kita mau bikin ini susah, jadi buka ini susah. Akhirnya produksi yang tidak, yang tadi disampaikan terbagi-bagi, menyatukan butuh dan biaya lagi, yang ujungnya mungkin bersaing dengan dunia industri negara lain, kita kalah kompetitif. Ya mungkin gimana kira-kira menurut Prof urusan yang tadi tuh, yang dua konteks tadi? Iya, jadi Pak Tiga saya kira komprehensif ya menyampaikan kepada kita apa yang dilakukan oleh Bomar. Memang sebenarnya ke depan memang seperti itu ya. Idealnya. Ya idealnya seperti itu. Jadi mulai dari input itu kan. Tadi kan kita sudah bilang input kita ada kan, tapi kan input itu kan tidak selalu kita mesti tergantung impor ya, kan, betul. Dan jangan mimpi Amerika akan memberi kita teknologi yang mereka punya kan, itu bisnis kan, tidak mungkin. Makanya kita berusaha terus, itu belum selesai. Tentang penyakit, saya kira memang itu problem kita. Terakhir itu kita di Pak Tigor di Manado ya. Itu ada penyakit itu rupanya penyakit yang hanya ada di Cina, tiba-tiba ada di sana. Ya, di sana. Ya, kita telusuri ini dari mana penyakitnya. Ternyata itu ikut dari pakan tadi itu, pakan yang impor itu ternyata pakannya pasar pakan yang tidak boleh masuk sebenarnya, tapi hanya masuk. Nah, kita sudah laporkan juga ke karantina tentang penyakit. Sebenarnya tentang penyakit itu begini. Ini juga ada kelakarnya petambak-petambak, bahwa bagi kami petambak yang tanda petik pintar, penyakit adalah rahmat. Ya. Kalau tidak ada penyakit ini kan udah jadi keunggulan di situ kan. Makanya tadi Pak, apa yang dikatakan Pak Tigor tentang intensifikasi wilayah, itu sebenarnya itu mengarah ke situ, bahwa
Ya tidak usah seluruhnya wilayah kita itu tidak usah seluruhnya, walaupun seluruhnya bisa. Ya. Tapi tidak usah seluruhnya karena tadi kan ada faktor ekonomi, tenaga kerja, logistik dan seterusnya kan itu masalah kita kan. Kenapa sekarang ini Ekuador itu lebih bisa diterima di Amerika dan lebih murah? Kenapa murah? Karena dekat. Nah itu tanda tanya, Prof. Kenapa? Kenapa? Karena lebih dekat ke Amerika. Ya. Oke, jadi tadi gimana? Kalau saya sih tadi statement Pak Tigor bahwa ini ada momen, ada waktu dia berwaya berpindah, kan hilang dengan regulasi tadi tuh. Iya, makanya itu yang kemarin kenapa HNSC masih bukan menolak ya, belum menerima konsep PIT itu karena itu penangkapan ikan terukur. Salah satu faktornya ikan pelagik ini ruaya gitu. Iya. Kalau dibatasi karena di Permen 28 itu basis kuota. Jadi setiap armada itu ada kuota dalam 1 tahun gitu. Belum keluar belum keluar kuota. Ini apakah ini menjadi bisnis? Pelagis tidak perlu kau kasih kuota. Kalau kau tidak ambil, dia pindah ke. Iya. Ya Itulah sebenarnya kita sependapat Pak Tigor. Itulah yang kami maksud. Kenapa kami belum bisa menerima pasal-pasal yang mengatur itu mesti diperbaiki. Karena kalaupun kamu sampai kuota, industri Indonesia itu sudah main puluhan miliar US dollar. Iya. Kalau cuma main sedikit, itu tidak ada 1% daripada dia lewat kita ambil. Ya. Masih ada 99% lolos. Di luar dari aspek tadi ya, dengan masalah teknologi, besar kapal, industri. Baru ambil 1%, katakan 1-2%. Masih ada 98% lolos, maka kau sudah pakai kuota. Ya. Kau punya infra belum mendukung, belum Jadi, ada kapal berarti induknya. menurut kategori ini fokusnya PIT ini tidak tepat ya. Ya, fokusnya bukan di aturan penangkapan ikan terkurnya, tapi apa? Armada industrinya yang dimasukkan ke sana. Karena kita sudah punya kapal-kapal induk untuk cegat itu ikan. Ya. Berarti intinya di situ. Dan kemudian kita harus jaga sustainabilitas perikanan dunia. Jadi kita nggak boleh ego. Ya, sebagai masyarakat dunia kita batasi. Oke lah, kalau ada tuna lewat kira-kira 10.000 ton. Ya, ambil setengahnya lah. Kamu ambil sepertiga Ya, lah. jangan semua. Jangan semua. Ini sekarang kau baru belum tentu ambil 1%. Sudah dibatasi. 1,1 saja. Nah ini kira-kira ya, sudah ketemu Prof ya, benang merahnya yang tangkap tadi. Kira-kira ya ada kajiannya tentunya. Pastinya. Ya. Tapi kalau secara logikanya memang sangat masuk akal. Ya. Kita nggak punya kapal-kapal induk. Berarti kita punya kapal bukan fokus di regulasi PIT-nya, tapi industri tangkapnya kita besarkan, memanfaatkan momen tadi, ambil semaksimal mungkin, ya sudah kita ya tadi Pak Tigor bilang sekali makan ular 3 bulan kita bisa menstabilkan tadi dan tangkapan ratusan ribu ton. Ikan demersal itu mahal. Ya. Kenapa mahal per kilonya? Karena memang dia terbatas jumlahnya. Ya, apalagi wilayah penangkapannya itu berada di kota-kota besar, kayak Kota Makassar, Jakarta. Ya, itu wilayah konsumsi. Jadi dia itu domestic consumption, gitu loh. Nggak mungkin bisa diekspor lagi. Nah, nggak mungkin. Nah, beda pula kalau ikan pelagis. Pelagis itu volume besar ya, dan dia punya harga ekonomis. Memang tuna yang kita tangkap pelagis itu tuna ekor kuning, bukan ekor biru. Ekor biru itu jumlahnya sedikit. Mungkin kita tangkap cuma dapat 1-2 ekor. Kalau tuna ekor kuning bisa ribuan ekor, puluhan ribu ekor. Jadi itu memang juga skala industri. Nah itu akan membangun turnover yang besar. Jadi kita kata omset ya, yang akan besar dan menghasilkan penghasilan devisa yang besar kalau pelagis dikelola. Ya, dan itu skala besar. Tidak boleh pelagis dikasih perusahaan skala kecil karena membutuhkan manajemen kelas atas karena uang dikelola itu sudah ratusan sampai triliunan rupiah per tahun. Ya, nah itu lain. Ya, sektornya beda. Gitu loh. Jadi kita kembali lagi tadi. Kita sudah membahas induk, pakan, komprehensif semua, skala industrinya. Ada satu, kita bicara perang tangkap ini yang belum kita dalami. Karena ini menjadi masalah besar dengan bagaimana nelayan yang tadi Pak Tigor katakan, anggaplah kita sudah ada industrinya ya.
bahan bakarnya nggak ada Pak Tigor. Bagaimana mau kapal berjalan? Nah ini kira-kira gimana harapan dari? Sebenarnya gini, pemerintah kan sudah tahu bahwa ada mobil listrik. Kalau mobil saja bisa dikasih listrik, kenapa perahu tidak bisa kasih listrik? Nah, oke, itu masuk di ini. Tapi gimana kira-kira Pak dengan kira-kira gambaran Pak Tigor itu dengan kita rubahlah listrik. Mungkin tinggal pergi kasih tahu sama mobil wuling. Ya mungkin sudah pernah di. Aku nih sekarang mau buka mobil wuling listrik. Gua mau beli kapal wuling listrik. Iya. Dan kira-kira gimana? Sudah pernah terjadi itu Pak? Atau gimana? Saya kira ini anu aja ya. Saya kira itu pikiran dan alternatif yang bukan tidak mungkin. Ya. Mungkin, tapi untuk saat ini memang jadi pertanyaan kalau itu dikembangkan, karena fakta yang kita temukan masyarakat pulau kita saja yang dihuni itu tidak terlayani listrik. Ya. Apalagi kapalnya. Bagaimana kalau ini? Nah ini jadi satu problem. Tapi bukan hal yang mungkin ya, bukan tidak mungkin. Bukan hal yang tidak mungkin. Saya kira itu satu gagasan atau ide yang menarik. Nah, tapi kalau yang tidak membantu bahan bakar, artinya beban inflasi makanan. Ya itulah tadi yang kita bisa jadikan itu kosnya tinggi, dia nggak bisa jual rugi. Ya Kan? Nah, akhirnya apa? Harga ikan harus mahal. Ya. Apa yang terjadi? Masyarakat tidak bisa dapat beli gizi. ikan. Ya. Jadilah inflasi ikan. Akhirnya tidak makan gizi. Terakhir makannya bukan gizi, BPJS bengkak. Jadi pemerintah. Ya kan? Jadi produktivitas menurun. Karena bicara anggaran lagi, kalau bicara berapa sih? Saya kira begini dulu. Saya mulai dulu konsep udangnya Pak Tigor yang begitu bagus. Saya kira ini juga bisa berkembang di perikanan tangkap, Pak Tigor. Karena khususnya demersal ya. Kita kan sebenarnya di demersal itu wilayah kita itu yang cukup panjang. Kalaupun konsep pemerintah ya, tentu ini goalnya pemerintah. Mau dengan intens mengembangkan yang namanya marine culture, tentu ini bisa jadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat. Tapi kan ini setengah hati, bahkan cenderung tidak didorong. Padahal kami sepakat kalau seperti udang bisa jadi di wilayah pesisir dan masyarakat kecil ya, karena memang terus terang demersal itu adalah ekonomi masyarakat kecil, Pak Tigor. Bukan dilakukan oleh industri kapal besar, industri kecil. Nah, tapi karena industri yang pelaku usahanya ini sangat besar, di Sulsel saja dari 45.000 sekarang jumlah armada, sekitar 37.000 itu yang kecil ini yang bekerja. Inilah kooperasi kita gitu. Ini memang ini untuk masyarakat pesisir, ekonomi masyarakat pesisir, pemerataan ekonomi mereka itu mencari ikan di pantai dan menjual, dan masyarakat juga mendapatkan gizi dari hasil pekerjaan mereka, ya kan? Nah itu harus di zaman Orde Baru itu sangat jelas bahwa itu sangat diproteksi, sangat didukung, sangat dimonitor. Seperti saya tadi katakan, kita mau swasembada pangan, kita mau menekan inflasi. Ya syaratnya adalah bagaimana kita mengamankan sektor pertanian dan perikanan. Ya, nah sektor pertanian dan perikanan itu harus didukung, didorong, bukan menambah beban-beban. Beban, setiap beban yang diberikan, muaranya adalah harga mahal. Ya kan? Bebannya terakhir terjadi apa? Penurunan. Kalau mahal, pasar berkurang. Ini ekonomi, pasar berkurang, jumlah penangkap berkurang, pengangguran meningkat, beban lagi buat negara. Nah, itu yang tadi, kembali ke tadi itu Pak Tigor. Jadi ini kan harus ada pemikir-pemikir kita yang punya wisdom. Kan kita sudah sepakat Pak ya,
bahwa oke, Demersal kita berpikir untuk internal kita konsumsi sendiri. Demersal kita berpikir ekspor dengan skala industri yang besar. Kira-kira menurut Pak Andi Heril, dengan tata kelola bahan bakar yang real sekarang terjadi, kan kita tahu tadi yang tadi 45.000 nelayan kita, 35.000-nya itu yang perlu, yang Kak Tinting kita bilang ya, yang perlu bahan bakar juga tiap hari jadinya mahal. Kira-kira ada tata kelola menurut Hanesi yang bisa kita jadikan masukan kah ke pemangku kebijakan nantinya? Kalau kita sebenarnya dari dulu mengusulkan bahwa pusat pelayanan bahan bakar untuk masyarakat nelayan itu ada di sentra nelayan. Tapi apa yang terjadi sekarang ini kan cenderung disamakan dengan penggunaan bahan bakar yang ada di darat. Industri. Bukan industri, yang di darat. SPBU Sehingga untuk memperoleh bahan bakar, dia harus antri di SPBU dengan berbagai rekomendasi dan catatan. Itu lagi Pak Tigor. Sebenarnya gini Pak Andi, gini ya, kota-kota besar, populasi tinggi kayak Makassar, Jakarta, dan berapa sih di Indonesia, Medan dan lain sebagainya ya, yang dimana masyarakatnya menangkap ikan dan menjual ke masyarakat di kota tersebut, penduduk kota tersebut. Itu bisa didata. Jumlah kapal tadi kata 80.000, 45.000. Penggunaan per kapal berapa liter, itu bisa dibuatkan SPBU khusus mereka, bisa dimonitor, bisa pakai QR code supaya dia tidak bisa beli lebih, bisa dikasih warna khusus, warna BBM, sehingga mana kalau warna tersebut jatuh ke tempat lain, itu nah masalahnya sekarang gini Pak Digo, dia tidak punya SPBU di sentralnya gitu. Jadi pemerintah gini ya, pemerintah sekarang sepakat dulu nggak bahwa mereka itu adalah masyarakat yang harus didukung karena untuk memberikan gizi untuk penduduk supaya menekan kaitan dengan Prabowo program lah, mengembangkan ekonomi nasional, mengembangkan juga swasembada pangan dan seterusnya bla bla bla. Nah, artinya ada kepentingan, ya kan? Kepentingan apa? Ya satu adalah BBM, dua suruh berpikir bagaimana kapal besok sudah pakai baterai saja. Nah, seterusnya itu kan bukan wilayah domain dari nelayan, ya kan? Nah, wilayah domain daripada otoritas. Nah, otoritas juga harus berpikir 40.000 kapal itu penggunaannya berapa liter per hari. Ya, mungkin kajian kurang lebih lah ya. Nah, itu sudah bisa persiapkan SPBU gitu loh. Ya. Dari kira-kira dari HNI sudah menghitung nggak kira-kira itu Pak kebutuhan kita dan sudah terrealisasi nggak dengan pihak Pertamina atau siapa yang pemerintah setempat untuk menyiapkan itu tadi Pak kira-kira? Iya, kalau kita kan sudah coba konfirmasi ke Pertamina sediaan bahan bakar untuk masyarakat nelayan. Berdasarkan data yang dia sampaikan sebenarnya memang besar. Jadi peruntukan masyarakat nelayan kemudian itu hanya saja memang jadi masalah karena pengaturan penggunaan bahan bakar itu diatur oleh pemerintah daerah, kabupaten gitu. Nah, di lain pihak nelayan ini kan ada di pesisir. Pemerintah kabupaten kota yang mengatur kebutuhan, yang menghitung kebutuhan per kabupaten per wilayah itu juga menentukan memberikan rekomendasi unit pelayanan mana yang memperoleh kuota besar. Nah, karena ini besar dan nelayan sebenarnya butuh besar, tapi unit pelayanannya terbatas ya. Kalau taruhlah saya bilang di Takalar cuma ada 3 barangkali yang ada di pesisir, sementara jumlah armada kurang lebih 3.000-an lebih. Kalau ditambah dengan armada kecil mungkin hampir sampai 7.000-an, 7.000 unit gini. Nah, ini pun tidak diberi kuota yang standar. Yang 3 ini Pak, yang 3 ini artinya kalau nelayan itu butuh 1 bulan itu kira-kira 40.000 KL lah, 400.000 KL armada cari ke SPBU dengan catatan rekomendasi. Sebenarnya ini yang kita sudah suarakan Pak, ini kita suarakan sama-sama bahwa untuk mengefisiensi kegiatan usaha nelayan maka harus dilakukan mendekatkan dukungan kepada sentra-sentra. Paling tidak harus ada di semua pelabuhan.
harus ada di semua pelabuhan. Paling tidak, kalau memang tidak memungkinkan di daerah pemukiman, harus ada di setiap pelabuhan. Apapun namanya harus ada. Dan itu yang kita minta kepada pemerintah. Kalau ada di pelabuhan, harus inisiasinya ada di pemerintah. Tangan gitu. Semua unit harus ini. Semua pemerintah harus punya polisi. Semua SPBU yang ada di pelabuhan harus minimal kuotanya 200 KL per bulan. Tidak boleh kurang. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan, minimal gitu. Karena kalau ini terpenuhi, maka yang efisiensi itu bisa kita lakukan. Karena kontrol efisiensi bisa dilakukan ada di pelabuhan. Memang begitu. Langsung ada harga pasarnya gitu. Ya kan? Langsung dibayar tunai, ada banknya di situ. Ya kan? Kalau mau subsidi BBM-nya, ya berdasarkan kilo ikanmu. Ya kan? Jadi langsung dapat kupon BBM. Ya kan? Nah, kita kan ada aturan. Jadi nelayan juga jadi tidak bisa tertata dan lain sebagainya. Memang perlu adalah perubahan-perubahan PR pekerjaan besar ini perlu dilakukan ya. Sama ya, membangun industri yang bisa memberi kontribusi ya, produk perikanan yang mencapai, siapa sih nggak mau juara satu? Kalau sawit kita bisa juara satu, Kenapa perikanan tidak? kenapa perikanan kita tidak mau juara satu? Ya kan? Cuma masalahnya adalah di sawit kami paham bahwa pemain sawit itu kuat di hulu, kuat sekali ya. Berarti Sehingga perkuat hulu sampai di hilir mereka kontrol, ya kan? Nah, ini jangan mengatakan bahwa kalau kita jual mahal bagaimana kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Zulkifli Hasan tentang pupuk di pertanian ya. Jadi bukan pupuk tidak ada sebenarnya, tapi ada mekanisme sampai ke bawah itu susah sekali. Akhirnya pupuk tiba di petani ketika mereka sudah mau panen. Nah itu berulang-ulang beliau sampaikan itu. Makanya sekarang di Kementerian Pertanian itu sangat intens untuk memangkas ya. Karena ini kan banyak lini-lininya pupuk itu. Jadi sama dengan bahan bakar. Sebenarnya menurut saya, setahu saya itu harusnya bahan bakarnya ada. Tapi ini mekanisme satu Pak Tigore yang memang masih rumit. Yang kedua, karena mekanismenya tadi ini yang kurang bagus, ada peluang orang yang nakal. Iya, bermain di situ. Nakal di situ kan. Ini juga satu masalah Pak. Nah tadi terkait dengan pelelangan. Saya ingat dulu itu. Pelelangan ikan mana lelang Pak? Yang saya tutup Pak Ketua hanya ada Sinjai itu pun ikan-ikan betul-betul pelelangan. Kan? Pelelangan itu pun tidak seluruhnya. Kenapa tidak seperti saya kira Pak Tigor di pengalaman di beberapa luar negeri kan itu kan lelang betul kan? Datanya fair, kita pasti punya data yang baik. Harga fair, masyarakat kan dan seterusnya kan. Dengan lelang itu tadi itu misalnya ada kompensasi BBM dari situ bisa dengan Pak Andi Ewa misalnya saya datang kapalnya, kita lihat berapa tangkapan Bapak ini kan, betul. Bagaimana memberi Bapak itu kompensasi BBM yang baik dan seterusnya kan itu. Nah, saya ingin sebelum ke waktu mungkin tidak banyak lagi, kembali ke udang ya, saya kira begini, ini ke depan pemerintah kita ini kan terus mendorong Pak Tigore udang ini ya, saya kira kita sepakat di budidaya itu, udang ini kan yang paling siap. Pemerintah memang mendorong nila, 70.000 hektar lahan di Pantura akan dinilakan. Saya dengan orang Badan Gizi Pak Tigor, saya bilang saya terus terang sebagai orang perikanan, saya coba pikirkan baik-baik kalau nila akan dijadikan sumber protein untuk makan gratis, itu ya. Nila saya bilang itu kan kerjanya susah. 30 ribu per hektar itu kan ada sekian ekor per kilo ya, ada kan sekian ekor. Kalau mau dimasukkan di makanan itu kan dikerja dulu Pak, dipilet. Tapi kalau udang, ibaratnya Bapak tidak cuci, Bapak rebus, selesai. Jadi dari sisi dan semua bisa dimakan, ya kan? Udang. Walaupun dia mungkin 56.000 per kilo. Iya. Tapi soal harga itu kan sangat. Walaupun tadi kan begini, Prof. Saya tangkap maksud Prof. Bahwa udang ini 60.000 per kilo, tapi semuanya bisa dimakan. Bisa dimakan. Ini 30.000, tapi mungkin 20% iya, dimakan. Iya, kan. Betul, Prof. Kerjanya susah. Setuju. Untuk makan gratis itu kan tiap hari kan. Deliverynya, penyiapannya, menghindari kecelakaan di penyiapan, itu udang paling siap. Apalagi kalau di industri Pak, sudah bisa kita prediksi kan. Pemerintah mau size 60 misalnya. Butuh berapa banyak? Bisa kita atur itu kan, bisa kita atur. Dengan Prof bilang tadi, bahwa yang saya koneksikan tadi itu 1 kilo ini ya 100 ekor.
Kalau 560 Kalau udangnya kecil-kecil, kita mau besar-besar, tinggal kita kasih kita bisa olah. Kita bikin tempura, kita bikin seperti Kentucky kan? Iya, Kentucky. Ayamnya kan kecil kan, tapi kan betul, ada solusi di situ. Saya bilang udang ini kalau mau cepat, buru-buru direbus selesai. Ya, betul. Tapi untuk anak-anak sekolah SD harus digoreng supaya dia enak kan? Itu dengan tempura tadi itu Pak. Saya terusan dengan saya masuk tangkap langsung dengan Prof katakan itu. Jadi ini riset yang memang berbobot ya, dan investasinya keras ya. Jadi riset itu harus dengan peralatan ya. Jadi kami bisa mengendalikan udang hari ini. Intinya kayak gitu deh. Ya, itu tadi di Pantura intinya. itu. Tadi kan menarik Pak Tigor tadi bahwa sebenarnya kan penyakit itu kan bukan dari lingkungan saja, tapi itu kan dari benih itu. Benih ini. Makanya dia dulu saya kira waktu Pak Sahrul masih kepala dia, saya bilang kenapa kita ini pemerintah itu tidak, bukan sambil menyalahkan pemerintah kan, tapi kan harapan kita sebagai masyarakat, mengapa kita tidak bisa ketat misalnya bahwa benih yang beredar di masyarakat betul-betul benih yang SPF. Kalau dia tidak punya sertifikat, jangan tidak bisa keluar. Mungkin juga tidak mudah ya, karena ngomongnya enak. Untuk membuat benih tanpa penyakit itu memang investasi besar. Ya, itu mungkin salah satu. Dan ini investasi besar juga teknologi. Tidak semua menguasainya. Ini juga jujur ya. Ini teknologi juga tentu. Ini kan teknologi. Tadi sebentar. Jadi intinya, Pak Tigor tadi, tadi sebelum saya lupa. Tadi ada data dari karantina, katanya impor udang itu kan, impor induk itu menurun. Ya bagaimana bisa meningkat kalau impor induk itu menurun kan? Artinya ada teman-teman kita pehatchery itu menggunakan induk yang tidak baik. Itu silakan itu ini kira-kira ya begitu jadinya. Karena menurun kok bisa? Ya betul. Salah satu mungkin ya. Bagaimana bisa meningkat? Begini juga budidaya juga menurun. Ya kan, ekspor udang kita juga menurun. Ya, betul. Jadi otomatis induk juga impor pasti menurun. Terlepas dari hal itu sudah berjalan. Ya kalau ada hatchery menggunakan itu masalah mikro ya. Yang saya melihat sekarang adalah lebih bagus kita bicara ke makronya saja dulu. Ya kan, bahwa kekuatan kita untuk menguasai industri perudangan dunia itu di tangan kita hari ini. Sungguh. Ya. Itu sudah di tangan kita dengan jumlah kolam terbatas, jumlah lahan yang digunakan terbatas, kita sudah bisa menghasilkan produk yang masif. Ya, ini adalah challenge. Karena alam sudah mengatur keterbatasannya. Itu yang saya baca, saya potret. Ya, walaupun saya cuma hobi mancing, tapi saya bukan ahli penangkapan ikan. Saya kira itu cocok. Makanya PIT ini tetap resisten sekarang untuk dalam penerapannya karena faktor itu, adanya kuota, adanya pembatasan wilayah, operasi dan seterusnya. Nah itu satu yang sisi. Sangat saya sayangkan, ikan pelagis kita itu tidak dioptimumkan. Pernah zamannya Pak Habibie membuat kapal besar, kapal induk penangkapan pelagis, itu tinggal ditindaklanjuti, ya. Nah, kemudian gunakan satelit untuk memotret bagaimana gerakan ikan. Pergerakannya di saat itu ikan sudah bisa dideteksi sebelum masuk ke Indonesia. Bisa. Jadi dia lagi baru jauh-jauh itu ribuan kilometer, sudah tahu dia mau pasti lewat di mana. Itu dengan klorofil itu bisa. Ya. Dan sudah ada. Datanya ada. Sudah ada. Teknologinya sudah ada. Makanya dari dulu zaman beliau dari konsep mencari ikan ke menangkap ikan sudah dari dulu. Sudah ada data. Jadi banyak. Itu sudah lama Pak Harun. Kenapa sampai sekarang belum ya? Jadi intinya dia belum masuk ke rumah kita, itu sudah diketahui bahwa dia pasti akan lewat di mana, dia punya koordinat dia akan lewat. Kapan dia lewat? Ya. Tanggal, hari, jam itu ketahuan, Pak. Saya kira itu yang jadi problem karena kita sekarang ini nelayan dibatasi, jangan ke sana kalau bukan izin di sana. Padahal ikannya di sana. Ikannya di sana. Nah ini yang sebenarnya yang jadi polemik ini. Ya, kalau diizinkan seperti dulu. Dengan andon, dengan segala macam, maka itu kan
ketahuan karena kita bersama seluruh jajaran, mulai pemerintah juga membantu, sudah beri data itu kepada nelayan. Inilah tanggal sekian. Kalau sekian kita batasi itu aturan, akibatnya apa? Import ikan kita meningkat. Iya pasti. Ya, itu yang sebenarnya kita Ya, tolak. salmon Sekarang dikasih. dengar sudah 7.000 ton. Ikan patin enggak tahu berapa. Mungkin puluhan ribu ton. Ya, Ya kan? Iya. Nah, kalau kita lagi persulit, ya akan muncul lagi lebih banyak impor ikan. Impornya. Terus kita keberatan lagi. Ya. dan sekarang kita keberatan sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya bahwa nelayan-nelayan itu atau pelaku perikanan dan petani yang lainnya itu harus diberikan prioritas karena dia menyumbang isi perut manusia kita 270-an juta. Ya, kalau tidak ya pelan-pelan makanan kita mahal. Sekarang kita sudah terasa ya bahwa makanan hari ke hari tambah mahal. Ya, karena produktivitas kita menurun. Nah, bagaimana bisa ditingkatkan? Tentunya bukan menambah regulasi, harus mengurangi regulasinya dengan peningkatan produksi diharapkan. Itu kira-kira. Impor perlu kita ada sekarang target. itu menurut Pak Menko Pangan, impor kita itu sama dengan produksi kita. Sebanding. Iya. Luar Jadi biasa. 30 juta ton impor kita total ya, Sama itu dengan sama dengan produksi kita setahun. Iya, produksi Pangan. itu. Pangan, Iya. luar biasa itu. Ya itulah. Ya, Itu tadi gara-gara tadi salah satunya itu karena pupuk itu bukannya tidak ada, tapi karena banyak regulasi, ya, pupuk tiba di petani ketika petani panen. Sudah nggak perlu, karena ada masa pemupukan dia sudah lewat. Ya mungkin begitu Prof ya. Ya itulah kira-kira yang. ya jadi enggak juga. Intinya gimana ya? Ya. Kayaknya diskusinya harus PR-nya seharian besar. ini. Ya, jadi gini, karena salah Saya kira- waktu. Memang menarik ini, menarik Pak. Nah ini mungkin ke depan ini Kita mungkin, ya, lebih betul, mikro Prof. ya, Betul. misalnya apa yang anu ya. Ini kita kan lebih spesifik mungkin, Iya, ini ya. kan kita ketemunya jarang-jarang. Ya. Saya juga dengan beliau ini tahun-tahunan baru ketemu. Jadi tadi saya lihat gini, yang saya tangkap ada 3 poin, Prof ya Pak Tigor, Pak Harun, bahwa mengurai benang kusut ini yang sudah terjadi selama ini, kita harapkan 2025 nggak terjadi lagi ya, harapan. Pertama regulasi, semua permasalahan kita ada regulasi. Mungkin bisa dibikin simple atau tepat guna, tepat sasaran, masalah regulasi. Terus kedua, dari segi hulunya, pengadaan bahan baku yang memenuhi dengan cara industri Input. tangkap, berarti hulunya kita bisa penuhi. Dan di hilirnya nanti, seperti Pak Tigor bilang tadi, dengan produksi yang besar, cost of production kecil, artinya harga jual kita bisa bersaing. Itu yang saya tangkap 3 yang garis Yeah. besar. Jadi mungkin Yeah. teman-teman sahabat pesisir, itulah tadi diskursus kita, mungkin bisa kita mengambil beberapa banyak, mungkin bisa dikatakan bahwa ini hanya sekedar omon-omon lah, tapi mungkin ada kita bisa petik seperti Prof tadi katakan, ternyata banyak yang kita bisa detailkan Prof ya, banyak yang bisa kita lakukan. Ya karena waktu, seperti tadi Pak Ade bilang, mungkin seharian, ya mungkin udah habis karena ini menarik, tapi kita akan membuat mungkin next program atau episode berikut kita mungkin ada waktu lagi, mungkin 2 Siap. minggu, sebulan Siap. kemudian kita kumpul lagi bicara, mungkin seperti kata Prof tadi, kita lebih spesifikkan apa yang kita bahas 1-2 jam ini. Jadi kita mungkin agak lebih kafal lah orang bilang ya. Ya. Karena tadi ini kita memang sudah sangat lebar, terlalu luas kita cakupannya. Harapan kami mungkin ke depan ini menjadi apa ya, acuan buat teman-teman, gambaran, cara berpikir seperti Pak Tigor tadi selalu sampaikan secara ideal semuanya. Ya mungkin tak banyak yang mampu Pak Tigor. Ya tapi kita tujuan ke sana lah semua. Dua aspek ini, aturan itu jadi bingung. Pelakunya pasti bingung. Kedua, bicara kepada industri. Industri adalah apa? Bagaimana kita menurunkan ongkos dengan memaksimalkan produksi kita. Ya, nah oleh karenanya itu kita masuk ke aspek industri, ya. Sebagai bangsa negara besar kita harus masuk industri. Industri itu ada 2 yang saya melihat di sektor kelautan khususnya, di udang maupun di pelagik. Jangan industrialisasikan demersal. Ya. Itu keliru, pemahamannya keliru. Nah, kalau mau industrialisasi pelagik, apa yang mau dilakukan? Yaitu ada pakemnya.
Nah, industri perudangan, kenapa? Ya memang sudah 40 tahun, 4 dekade ini. Dan ini sudah terjadi industrialisasi. Cuma kendalanya adalah seluruh dunia masih bergelut dengan penyakit. Akhirnya banyak wilayah atau negara tidak mampu lagi melanjutkan budidayanya. Dunia industri perudangan akhirnya Kolaps. Dunia ini keberhasilan kalau kita punya idealisme dan melakukan semua langkah kita secara ideal. Iya. Oke. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih waktu dan tempat yang disiapkan oleh Pak Tigor. Terima kasih sekali lagi Pak, tempat kita lakukan diskusi. Kemudian Prof, masukan-masukannya tadi, ide-idenya tadi yang nggak kepikir sama saya. Kenapa harus udang? Konotasi mahal, ternyata ada wujud tujuannya. Sangat memberi masukan, mungkin bisa didengar kepada pemangku kebijakan makan siang gizi gratis nih, bahwa ada nih sebenarnya protein tinggi, gizi tinggi, harganya bergengsi dan murah sebenarnya dari segi olahan dan segala macam, Prof ya. Kemudian terima kasih Pak Andi Heru, Ketua DPD HNSI, yang sudah memberikan gambaran bahwa ya inilah kondisi nelayan kita sekarang, inilah banyak yang harus kita benahi di dalam 2025. Semoga apa yang kita diskusikan ini menjadi harapan atau pembelajaran seperti Pak Tigor katakan tadi, bahwa inilah mungkin bisa didapatkan dari diskusi kami. Terima kasih waktu dan tempat yang disampaikan. Terima kasih kembali. Salam sahabat pesisir, kita maju ke depan 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.